menjaga kewajiban-kewajiban kita, menjaga ketaatan, ya takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi di masa sekarang ya, yang semuanya orang serba online dan seterusnya, yang dia sangat berpeluang untuk mengakses hal-hal yang buruk. Bertakwa kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kiat-kiat apa yang mesti kita lakukan, terutama di masa-masa seperti sekarang ini? Dan tentu ini bukan hanya dalam satu keadaan saja, bahkan dalam banyak keadaan. Di antara sebab-sebab yang bisa menolong kita tetap konsisten dan istiqamah adalah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Tidak bisa tidak. Maka tadi kita sudah sebutkan, untuk mewujudkan keistiqamahan, wajib seseorang yakin bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umat segala apa yang diperlukan oleh umat ini dalam urusan agamanya. Nah, itu berarti ya dia perlu belajar. Ya, bagaimana bisa yakin bahwa Rasulullah telah mengajarkan segala sesuatu, sedangkan dia tidak mempelajarinya. Dan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu terkait dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Jadi menuntut ilmu syar'i. Yang kedua adalah terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Atau tadi membaca doanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allahumma hdini wa saddidni. Atau membaca doa yang dibaca oleh Al-Hasan Al-Basri tadi, Allahumma anta rabbuna warzuqnal istiqamah. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berusaha menjaga kewajiban-kewajiban kita. Selanjutnya yang ketiga, menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Menjaga kewajiban-kewajiban kita, menjaga ketaatan, ya takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi di masa sekarang ya, yang semuanya orang serba online dan seterusnya, yang dia sangat berpeluang untuk mengakses hal-hal yang buruk. Bertakwa kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah luzumu al-jalisi salih. Mencari teman yang salih, teman yang baik. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang mengikuti agama temannya, falyanzur man yukhalil. Hendaklah seseorang melihat, memperhatikan siapa yang dia hendak jadikan temannya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sampai pernah ada satu kisah. Ada seorang tabi'in. Ya. Dia menikahi seorang wanita, atau dia jatuh cinta dengan seorang wanita. Yang wanita itu memiliki akidah yang menyimpang, khawarij. Sampai akhirnya kemudian, kalau tidak salah ingat namanya Imran bin Hattan, akhirnya kemudian dia menikahi wanita tersebut.
Lantas kemudian ia pun mulai sedikit demi sedikit mengikuti dan terpengaruh dengan akidah istrinya yang khawarij tersebut. Na'udzubillah. Maka di masa seperti sekarang ya kita pilih teman yang baik. Apalagi teman-teman di media sosial ya. Media sosial di zaman seperti sekarang ini. Yang terkadang kemudian memicu perdebatan, memicu pertikaian. Nah ini juga hendaknya kita menahan diri dari hal-hal yang seperti ini. Jangan sibukkan diri kita dengan perdebatan-perdebatan dan seterusnya. Apalagi di zaman seperti sekarang di media sosial, habis kita, kemudian waktu kita, energi kita untuk berdebat. Ilmu bukan untuk diperdebatkan, ya ikhwah. Adapun hal yang memang kita belum ketahui, bertanya. Lalu kemudian berusaha kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan mana yang hak. Dan kemudian kita mengamalkannya. Lantas kemudian selanjutnya, memperbanyak amal saleh. Mulai dari berbakti kepada orang tua, kemudian silaturahim, memperbanyak ibadah sunnah. Ini termasuk di masa sekarang. Ayo lebih baik kita memperbanyak amal salih itu. Jangan memperbanyak perdebatan atau perkataan-perkataan yang tidak begitu bermanfaat bagi diri kita. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah at-taubatun nasuh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun segera mengangkat wabah yang sedang terjadi ini. Mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Ini bisa jadi disebabkan karena dosa kita juga. Dan semoga juga apa yang kita alami dari masa-masa sulit seperti sekarang ini menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian sebab yang selanjutnya adalah qiraatul Quran wa tadabburuh. Membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Terus. Dan juga selanjutnya adalah kathratul dzikr, memperbanyak berzikir. Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab ayat ke-41. Wahai orang-orang beriman, ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi, waktu petang. Sibukkan lisan kita dengan zikir. Lalu kemudian di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan keistiqamahan adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Tapi ingat, ini pun tentu bagi orang yang punya kemampuan, semuanya ada tingkatannya. Ya, siapa orang yang melihat kemungkaran, dia mampu merubah dengan kekuatan tangannya, dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisan, yang dimaksud dengan lisan adalah dengan penjelasan, dengan ilmu. Ya, yang dimaksud dengan lisan adalah dengan penjelasan, dengan ilmu. Sehingga orang menjadi faham, orang menjadi mengerti. Jadi juga tidak mudah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Lalu kemudian selanjutnya mengingat mati dan akhirat. Ini termasuk sebab-sebab keistiqomahan. Oleh karena itulah anjuran datang dari Rasulullah SAW, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan, membuat kelezatan itu semuanya sirna, itu al-maut, kematian. Mengingat akhirat. Mengingat kematian, bahwa kematian bukan hanya sebab disebabkan karena penyakit atau virus yang sedang melanda sekarang. Banyak sebabnya. Banyak hal-hal yang menjadi sebab kematian seseorang. Nah, maka oleh karena itulah ikhwatal iman, kita pun mesti merenung bahwa kita semua akan mati. Apapun sebabnya. Apakah sebab karena penyakit? Apakah sebab disebabkan karena sebab-sebab yang lain? Kita semua pun akan mengalami kematian. Cepat ataupun lambat. Namun tentunya bukan berarti juga karena ya kita juga bakal mati, akhirnya kemudian kita tidak mau mentaati aturan.
tidak mau mengikuti anjuran atau saran yang disarankan oleh pemimpin ulil amr. Tidak, tetap kita mengambil sebab dan juga kita tetap meyakini bahwa Allah Rabbul Alamin lah yang mematikan kita. Termasuk juga ini selanjutnya di antara sebab istiqamah adalah terus mempelajari perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan para sahabat as-salaf, sehingga kemudian kita mengetahui bagaimana mereka menjalani, dan mereka juga mengalami masa-masa sulit. Ya, mereka juga mengalami masa-masa sulit. Bagaimana ketika mereka menghadapi masa sulit, masa-masa berat, sehingga kemudian di masa-masa berat seperti sekarang ini, kita pun menjadi terasa, kita mungkin masih lebih ringan dibandingkan generasi terdahulu. Karena mereka jauh lebih berat mengalami kondisi dibandingkan kita sekarang ini. Dan juga termasuk sebabnya adalah luzum al-masajid. Ya, komitmen dan terus menunaikan ibadah di masjid, tentu kalau zaman sekarang dengan aturan-aturan, dengan protokol yang telah ditetapkan. Ya, salat di masjid dengan protokol yang sudah ditetapkan. Tetap kita upayakan selagi bisa, selagi mampu, dan tidak ada sebab-sebab yang kemudian menghalangi untuk bisa mendatangi masjid. Ini diantara sebab-sebab yang bisa menolong kita untuk tetap bisa istiqamah di masa seperti sekarang ini.